Halo semuanya, balik lagi sama Empok Sel. Dan kali ini kita akan memperbaiki HP Oppo yang mati gara-gara mungkin kehabisan baterai. Entah itu dilupa dicas atau mungkin gara-gara kabel casnya atau casannya yang rusak. Karena HP Oppo ini datangnya mati dan bacotan orangnya bilang nggak mau mengisi daya bang, minta diserviskan atau digantikan konektor casnya. Tapi sebelum diganti konektor casnya, kita analisa dulu HP-nya sob, memperbandingkan kerusakan menurut keterangan orangnya dengan naluri penganalisaan pengalaman servisku. Oke, kita cas dulu handphonenya. Dan ternyata casnya bisa connect ke handphonenya, ya kan? Handphonenya bisa dicas, tapi sayangnya tidak bisa mengisi daya. Kalau dicas di layar handphonenya muncul tanda petir warna merah seperti ini, berarti pengecasannya ditolak oleh pihak baterai. Ditekan tombol power, HP-nya minta dicas dan akan muncul notif minta tolong untuk mencasnya segera seperti ini, lalu mati lagi. Itu artinya HP-mu dalam keadaan sekarat. Kalau HP-mu mengalami hal seperti ini, bersegeralah kamu bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Jangan lupa persiapkan kartu keluarga dan BPJS atau surat keterangan tidak mampu dari Pak Lurah setempat. Biar beban biaya penyembuhan HP-mu bisa ditanggung pemerintah. Masih mau kok. Baca. Oke, jadi kerusakan atau penyakit kronis seperti ini bisa terjadi di semua merek HP, baik HP Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, dan iPhone. Karena penyakit ini penyakit turunan sob dari pemiliknya, malas ngecas handphonenya, membiarkannya kelaparan berjam-jam. Lo tau nggak, makan saja untuk mengangkat tangan menyuap butuh tenaga bro. Seperti itu juga handphone, untuk mengisi daya harus punya sedikit sisa energi untuk menyerap daya. Ibaratnya, untuk mengisi bak air di rumahmu dibutuhkan mesin penghisap air. Bacrit aku. Oke, jadi untuk mengatasi hal seperti ini, biar nggak makan ongkos buatmu, ditonton video ini sampai habis ya. Seperti ini caranya. Let's go story. Oke, untuk mengatasi permasalahan baterai HP ngedrop, terlanjur kehabisan daya baterai, penanganannya handphonenya harus dibongkar semua sob. Karena biarpun kita berusaha sekeras apapun ngecas handphonenya, berjam-jam, berhari-hari, bahkan ribuan tahun lamanya, tidak akan merubah keadaan. Kecuali keadaan yang kamu rubah. Balik lagi di saat HPmu nggak terjadi apa-apa dan nggak melakukan hal lupa ngecas lagi. Jadi cara bukanya cukup mudah. Taruh obeng di lubang headsetnya, dicungkil sedikit ke bawah, kemudian masukkan jari tengahmu. Maksudku, masukkan kukumu di sela-selanya seperti ini. Kalau sudah ngangkat tutup belakangnya seperti ini, hati-hati pengkangnya ya. Diperhatikan dulu di mana letak tombol fingerprint-nya. Kalau ngikut di tombol powernya, dibuka dari arah berlawanan. Seperti ini contohnya. Kalau aku buka dari sini, otomatis fleksibel fingerprint-nya akan sobek. Nah, kita harus balik. Kita harus buka lewat sebelah sini, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nombok bro kalau sampai salah buka. Jadi sebelum dibuka backdoornya, diintip-intip dulu di mana letak fleksibel fingerprint-nya. Seperti ini. Tapi kalau yang nggak pakai fingerprint, langsung saja kipas. Dengan hati-hati ditaruh dulu di bawah, kemudian angkat backdoornya seperti ini. Ambilkan sandaran biar geraknya bebas. Kemudian silakan dibuka semua bautnya seperti ini. Nah, kalau bongkar handphonenya seperti ini, lebih nyaman, tenang, dan aman kerjanya, ya kan? Kerja handphone itu sebenarnya asik sob kalau dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Lepaskan ketakutanmu, fokus dengan apa yang kamu kerjakan, gak usah pikirkan berapa budgetnya. Yang terpenting selesai saja dulu. Kalau masalah ongkosnya belakangan. Karena kebahagiaan teknisi sejati itu membuat usernya tersenyum, ya enggak? Kalau sudah berhasil dibuka semua bautnya, silakan dilepas tutup membornya seperti ini. Perlahan-lahan dilepas soket baterai dan soket fingerprintnya menggunakan pinset. Kemudian lepas dan pisahkan backdoornya biar kita leluasa memperkos handphonenya. Kita telanjangi handphonenya seperti ini.
Kemudian dilepas soket baterainya. Diperhatikan baik-baik sob, karena kita akan tembak tegangan atau mengejutkan baterainya menggunakan power supply darurat yang terbuat dari cas handphone. Jadi kita harus hati-hati sob kerjanya. Harus ditutup dulu besi penutup atas soket baterainya, seperti gambar yang di atas ini yang aku kasih tanda panah. Kalau kamu gak punya power supply atau alat kejut baterai HP, kamu bisa tonton dulu videonya. Linknya di kolom deskripsi. Silahkan ditonton dulu videonya, oke? Kalau sudah ditutup besi penutup baterainya, tentukan plus minus baterainya. Perhatikan dengan detail tulisan di soket baterainya. Kalau di tulisan tambah P, berarti itu jalur positif atau jalur plus. Kalau yang bertuliskan kode kurang P atau minus P, berarti itu kode negatif. Seperti yang aku tandai di gambar samping ini. Jelas ya? Sekarang cara menentukan penempatan capit buayanya. Kita semua sepakat ya, kalau kabel merah atau capit merah itu berarti plus atau positif, sedangkan yang warna hitam adalah minus atau negatif. Sebelumnya kita sudah tentukan letak plus minus di soket baterainya dan masing-masing berada di ujung. Sedangkan jalur yang di tengah itu namanya jalur fibat. Nggak usah dibahas yang itu ya. Selanjutnya kita pasang capit merah ke positif, capit hitam ke negatif. Bang, bisa nggak kita tidak pakai capit buaya? Bisa sayang bisa, capit buaya itu hanya alternatif biar kamu nggak capek menahan kabelnya langsung ke baterai. Karena untuk mengisi baterai dengan mode darurat seperti ini butuh waktu kisaran 10-30 menit. Dan faktanya dengan waktu yang aku sebutin tadi, yang terisi hanya mencapai 1%. Kalau mau 2% butuh sampai 1 jam. Jadi mau pegang terus atau bagaimana? Oke, lanjut. Kalau sudah terpasang dengan benar, dicek ulang lagi karena kalau pemasangannya terbalik, casannya akan korslet dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau sudah dipastikan, silahkan dilepas kemudian santai ngopi bro. Tunggu sampai 10 menit kemudian. Oke? 2000 years later. Oke, setelah 30 menit atau setengah jam menunggu, kita coba cek kondisi handphonenya. Kita lepas dulu capit buayanya, kemudian kita cas ulang handphonenya. Kalau baterai handphonenya normal, pasti akan terisi. Ini langkah awalnya dulu ya. Kalau handphonenya masih berlogo petir merah saat dicas, berarti ada masalah di bagian konektor casnya. Jalur hitamnya atau jalur negatifnya putus. Bersihkan konektor casnya. Kalau masih, diresolder kaki-kaki konektor casnya. Kalau masih juga, diganti sekalian konektor casnya. Kita tes cas dulu. Nah, handphonenya bisa menyala lagi. Kalau sudah seperti ini, pasti cuang lagi sob ya. Di like dulu dong videonya. Mantap. Sampai di sini handphonenya dipastikan sudah normal. Karena saat dicolokin handphonenya, casnya langsung respon dan menghidupkan handphonenya. Kalau ada salah satu jalur putus di konektor casnya, handphonenya nggak akan hidup, tapi akan mentok di logo petir merah dan mati. Seperti itu. Tapi kalau dicas langsung hidup dan bisa menyala normal, masuk ke menu utama handphonenya, 100% sudah aman dari kerusakan lainnya. Tugas kita sekarang mencasnya sampai 100% dulu, kemudian handphonenya bisa digunakan normal seperti biasanya. Seperti yang kamu lihat di layar, baterai handphonenya hanya terisi 1%, ya kan? Kalau sudah kelihatan seperti ini berarti aman. Kita cas normal dulu menggunakan HP-nya hingga minimal 5% isi baterainya. Jangan dipasang dulu backdoornya. Pastikan HP-nya bisa mengisi daya. Ditunggu beberapa saat. 3 days later. Kalau sudah yakin handphonenya sudah bisa mengisi daya dengan normal kembali, silakan dimatikan lagi, cabut baterainya, pasang lagi, kemudian silakan dirapikan handphonenya kembali seperti semula. Dipasang bautnya, jangan dikorupsi bautnya ya. Masih mau kok. Tapi sebelumnya dipastikan lagi handphonenya bisa mengisi daya dengan normal. Pasang cabut casnya. Kalau responnya bagus dan sudah yakin bisa mengisi daya dengan normal, silakan lanjut merapikan handphonenya. Let's check it out.
Oke, HP-nya sudah bisa menyala lagi sob ya. Sudah bisa dicas normal lagi dan sudah bisa digunakan seperti biasanya. Tinggal ditunggu diambil orangnya. Jadi seperti itulah caraku menangani HP yang tidak bisa mengisi daya. Dicek dulu tiap detailnya, jangan langsung diganti konektor casnya. Gonta-ganti dulu kabel casnya. Bersihkan konektor casnya pakai thinner atau bensin. Kalau masih, dicek kesehatan baterainya. Kalau masih belum bisa juga, dicas darurat dulu baterainya. Yang belum punya power supply, silahkan buat power supply atau tonton video cara membuat alat kejut baterai. Link videonya ada di kolom deskripsi. Ada juga video cara membuat power supply rakitan dari cas laptop. Semua link videonya ada di kolom deskripsi ya. Silahkan dicek kolom deskripsi video di bawah ini. Oke? Kalau masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Nah, seperti itulah caraku memperbaiki HP yang tidak bisa mengisi daya. Gimana sob? Gampang ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap semangat, saya Ampo. Dadah semuanya. See you. Dadah.